Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah diketahui, yang namanya al-haq tidak akan bisa bertemu dengan al-batil. Yang namanya kebenaran tidak bisa menyatu dengan kebatilan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah hujran ashabil ahwa'i wal bid'ah. Di antara prinsip mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menghajar, memboikot, meninggalkan ashabul ahwa'i wal bid'ah dan tidak mendengarkan apalagi mengambil ilmu dari mereka. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnah hujranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum. Termasuk di antara sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menghajar, memboikot, meninggalkan ashabul ahwa'i wal bid'ah wa tarkul jidal wal khusumat fid din was sunnah, dan tidak berjidal, mendebat mereka dalam masalah agama maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Setiap hal yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan semua kebid'ahan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tanpa terkecuali dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Tidak ada satupun bid'ah yang membimbing pelakunya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarkun nazar fi kutubil mubtada'ah, dan tidak melihat, tidak mempelajari kitab yang berasal dari ashabul ahwa'i wal bidah. Dikarenakan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ashabul ahwa'i wal bidah la yu'tamanun, tidak terpercaya agama mereka. Bagaimana kita bisa menerima ilmu dari mereka dalam keadaan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum berani menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kebid'ahan mereka. Wal isgha ila kalamihim fi usulid din wa furu'ihi, dan tidak mendengarkan ucapan mereka, keterangan yang datang dari mereka, baik dalam usuluddin maupun masalah-masalah agama yang lainnya. Karrafidah, seperti kelompok Rafidah. Beliau mencontohkan beberapa kelompok dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah yang harus dijauhi khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang pertama kelompok Rafidah. Kelompok ini khanifidina azani Allah wa iyyakum muncul di zamannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Muncul di zamannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Saba. Abdullah bin Saba kana Yahudiyan fa aslam. Dulunya dia seorang Yahudi, kemudian
pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Mencetuskan pemikiran ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Orang-orang Rafidhah yufaddiluna Aliyan ala Abi Bakar wa Umar. Mereka orang-orang Rafidhah ini lebih mengutamakan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an daripada sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, sampai pada tingkatan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ada di antara mereka yang menuhankan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang masalah tersebut, ketika mereka orang-orang Rafidhah semuanya berkumpul menunggu keluarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dari kediaman beliau. Ketika Ali radhiyallahu taala an keluar, serentak mereka berkata, "Antahu, engkau adalah dia." Ali radhiyallahu taala an tersentak dengan ucapan mereka. Kemudian balik bertanya, "Huwa man? Siapa yang kalian maksud?" Terus mereka mengatakan, "Antahu." Sampai yang ketiga kalinya Ali pun bertanya kepada mereka, "Huwa man? Siapa yang kalian maksud?" Mereka mengatakan, "Anta ilahuna." Ya, engkau adalah Tuhan kami. Naam, dikarenakan demikian sikapnya mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an marah dan menghukum mereka, diminta untuk bertaubat 3 hari. Nah, ternyata dalam waktu 3 hari tersebut tidak ada yang enggan, semuanya enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap pada prinsipnya. Nah, ini Rafidhah. Ya, kelompok yang demikian parahnya. Disebut dengan Rafidhah karena mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum pernah datang kepada salah seorang ahlul bait, ya, meminta untuk menjelek-jelekkan sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Enggan. Ya. Sahabat yang mulia tersebut mengatakan kalau Abu Bakar wa Umar ini afdal hadhil ummah ba'da nabiyha, orang yang paling utama di kalangan kaum muslimin sesudah nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka pun murka dan meninggalkan sahabat tersebut, sehingga dikatakan oleh sahabat tadi, rafadtumuni, kalian telah meninggalkan aku, rafadtumuni, sehingga diambil dari situ lafaz Rafidhah. Nah, tentunya orang yang cerdas ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, orang yang muwafaq tidak bakal rela ya agamanya tercabik-cabik dengan mengambil ilmu dari kelompok yang demikian modelnya. Wal Khawarij, dan juga seperti kelompok Al-Khawarij. Kelompok ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum lebih tua dari kelompok Rafidhah. Bahkan benih-benih Khawarij muncul di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam dengan hasil ghanimah yang banyak, ada seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah menentang pembagian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan langsung datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam seraya berkata, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Ya. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya tindakanmu ini tidak adil menurut dia. Ya. Bahkan dia mengatakan dalam riwayat yang lainnya, "Fa inna hadhil qismah la yuradu biha wajhullah." Ya, pembagian semacam ini itu bukan pembagian yang ikhlas lillahi azza wa jalla katanya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam murka ketika Dzulkhuwaisirah mengucapkan demikian. Ya. Wa may ya'dilu ba'di, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu berbuat adil selain aku, kata beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika berpaling Dzulkhuwaisirah, Rasul mengatakan, memperingatkan kepada para sahabat, saya khuruju min dhi'bi hadza qaumun, akan muncul dari keturunan orang ini sebuah kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'anul Karim namun tidak melebihi kerongkongan mereka, hanya sebatas hiasan di lisan-lisan mereka, ya, pandai baca Al-Qur'an tapi tidak mengerti isi Al-Qur'an, pandai tentang masalah hukum-hukum bacaan Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, bahkan salah dalam menafsirkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu 'anir ramiyah. Ya. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Ya. Kemudian digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah yang mereka lakukan, salat yang mereka laksanakan. Nah, itu menunjukkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bayan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rusaknya kelompok Khawarij. Walaupun secara zahir nampaknya sebagai ubadun nas, orang yang ahli ibadah. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak boleh ightirar bil zawahir. Jangan mudah terpengaruh dengan penampilan zahir. Karena Dzulkhuwaisirah, laki-laki yang langsung menentang pembagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya, disebutkan oleh rawi dalam hadis tersebut, ya, betul-betul menampakkan seorang yang ahli ibadah. Ya, matanya cekung karena kurang tidur, malam harinya digunakan untuk qiyamul lail. Kemudian pakaiannya yang lusuh, ya, menunjukkan kalau dia adalah orang yang zahid, yang zuhud. Ya, naam, keningnya menghitam min atharis sujud, karena bekas sujud. Tenang, khusyuk secara zahir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi ternyata langsung dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tindakan dia yang menentang keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita, adamul ightirar bil zawahir, tidak boleh mudah terpengaruh, mudah terpedaya, mudah tertipu dengan penampilan zahir. Ya, secara zahir Masya Allah, hidungnya mancung orang jamaah. Ya, kalau hidung ya gimana lagi, yang pesek ya tetap pesek. Masa mau dioperasi supaya mancung? Kan gitu, Rasid ya? Nah, hidungnya mancung, orang jamaah, jenggotnya lebat, ya, tiap hari ditengok pakai jubah putih terus. Kebetulan jualan jubah. Ya, pakai imamah, kalau sholat di saf terdepan, sholat, ini kiai ini, alim. Ya, dikit-dikit keluar istilah-istilah Arabnya, wah ada alim ada, syekhun kabir. Nah, tertipu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Atau satunya lagi ditengok, Masya Allah, nampak sekali kalau dirinya ini tidak menggubris masalah dunia, orang yang zuhud, pakaiannya lusuh, ya, yang harusnya warnanya putih berubah menjadi warna pasir, ya, nggak pernah dicuci, ya lah. Nah, ketika membaca Al-Quran, Masya Allah, merdunya betul-betul membuat orang terkagum-kagum dengan kemerduan suaranya. Ya, nah, ada alim. Ya, tidak demikian di fanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan mudah terpengaruh dengan penampilan zahir. Nah, wal Jahmiyah, begitu pula kelompok Jahmiyah. Kelompok yang satu ini fanifidina azani Allahu wa iyyakum lebih parah
dari kelompok sebelumnya. Jahmiyah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mungkin secara kelompok di zaman sekarang ini nampaknya sulit dijumpai atau bahkan hampir punah. Ya. Kelompok Jahmiyah. Namun secara fikrah, pemikiran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum masih bercokol di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada gerakan Islam. Jahmiyah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ini nisbah kepada seseorang yang bernama Jahm ibnu Safwan. Salah satu prinsipnya nafyul asma wa sifat 'anillahi 'azza wa jalla. Meniadakan semua nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki nama, tidak punya sifat. Tegas kelompok ini mengatakan hal yang demikian. Ya, tegas ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Satu. Ya, pemikirannya nyeleneh dan parahnya. Ya toh? Tayyib. Yang mana disebutkan dalam tarjamahnya Jahm ibn Safwan. Ya, karena sudah tertanam dalam hatinya prinsip yang batil semacam ini, meniadakan nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, diletakkan Al-Quran dalam pangkuannya. Dia buka surat Toha. Ya, dia buka surat Toha. Nah, baca surat Toha. Sampai ketemu ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kaget. Ya, kaget. Kebetulan dia tahu maknanya. Ya. Mungkin kalau kebanyakan kaum muslimin saat ini sekedar baca, ya, yang penting sesuai dengan kaidah tajwid, mbuh artinya kayak apa, wallahu taala alam. Gitu ya. Ini orang satu ini tahu artinya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Kaget dia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Karena memang dia punya prinsip, Allah tidak memiliki nama, tidak punya sifat. Nah, sampai dia mengatakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, law wajadtu sabil li haqqiha minal mushaf la fa'altu. Kalau seandainya saya mampu menghapus ayat ini dari Al-Quran, pasti aku lakukan. Karena nggak sesuai dengan akal pikirannya. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi baca Al-Quranul Karim. Ya, lanjutan ayatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Allah berbincang dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Allah berkata kepada Musa, "Innani anallah." Ya, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat, begitu pula Musa berkata kepada Allah, terjadi mukalamah antara Allah dengan Musa alaihi salatu wassalam. Ya, baca ayat yang demikian, langsung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Jahm ibn Safwan melempar mushaf tersebut kemudian ditendang. Ya, dalam pangkuan dilempar pakai tangan. Ya, dilempar pakai tangan, kemudian dilengkapi dengan tendangan kaki. Ya. Baik. Apakah orang yang demikian dengan pemikiran yang dia miliki, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, layak diambil ilmunya? Tidak layak, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Mereka ashabul ahwa'i wal bidah lebih mengedepankan akal pikiran mereka yang janggal daripada Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Wal qadariyah, demikian pula prinsip atau kelompok qadariyah,
Ya, kelompok Qadariyah. Ini muncul di khonifidina azani Allah wa iyyakum di akhir masa sahabat. Muncul di akhir masa sahabat. Pencetusnya khonifidina azani Allah wa iyyakum di daerah Ghafrah, seseorang yang disebut dengan Ma'bad al-Juhani, yang punya pemikiran al-amru unuf. Al-amru unuf. Unuf itu anifan. Maksudnya, mereka punya prinsip, punya pemikiran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kejadian yang ada di alam raya ini sampai hal tersebut terjadi. Terjadi dulu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sebelum terjadi, Allah nggak tahu. Ya. Ini pun juga demikian. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dikatakan oleh sahabatnya mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, ya, akhbirhum bi anna Abdullah ibn Umar bari'um minhum wa hum bura'a'u minni. Katakan kepada mereka, Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah ibn Umar. Wal murji'ah, juga kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah ini dicetuskan oleh seorang yang bernama Ghailan ibnu Abi Ghailan. Pemikiran mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, mereka mengatakan yang namanya iman mujarradul ma'rifah bil qalbi. Yang namanya keimanan itu semata-mata mengetahui dengan hati. Kalau engkau kenal Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, anta mukmin. Itu toh. Yang namanya amalan tidak termasuk keimanan menurut mereka. Sampai membuat sebuah kaidah batilah, la yadurru ma'al imani dzanbun wa la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ya. Kaidah mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak berbahaya dosa sebesar apapun kalau seseorang sudah beriman. Itu pun dengan iman menurut definisi mereka, menurut versi mereka. Ya, kalau engkau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbmu, anta mukmin. Selesai. Mau zina, mau mencuri, mau sujud kepada berhala, mau maling, mau minum khamar dan semisalnya, tidak ada masalah. Mukmin, kamilul iman. Bahkan berani fanifidina azani Allah wa iyyakum mensejajarkan diri mereka dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kami sudah beriman dan keimanan kami sama seperti keimanan Jibril. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Apakah pantas orang yang demikian batilnya pemikiran yang terlontar dari lisannya, kita ambil ilmunya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum? Tidak pantas. Mau jadi apa? Nah, wal karramiyah, dan juga kelompok karramiyah. Ya, ini nisbah kepada seorang yang bernama Abu Abdullah ibnu Karram. Nah, Abu Abdullah ibnu Karram ini pun tidak kalah dilewernya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak kalah sesat dari kelompok-kelompok sebelumnya. Dia punya pemikiran tamtsil tajsim. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti sifat makhluknya. Nah, jadi kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim misalkan, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, kelompok karramiyah ya dengan berani mengatakan kalau tangan Allah sama seperti tangan makhluknya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Nah, wal mu'tazilah,
Demikian pula kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah yang muncul di zamannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Mereka memiliki prinsip yang sangat terkenal yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat yang lain. Ya. Yaitu prinsip manzilah bainal manzilatain. Ya, manzilah bainal manzilatain. Murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar di kalangan kaum muslimin, kata mereka, la mu'min wala kafir. Orang yang melakukan dosa besar, ya, itu tidak mukmin juga tidak kafir. Manzilah bainal manzilatain. Tapi nanti di yaumul qiyamah, kata mereka, khalidun finnar, kekal dalam neraka. Ini kelompok Mu'tazilah. Makhanif al-khawarij, pancinya khawarij. Nah, kelompok yang satu ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkenal dengan tokoh-tokoh yang cerdas. Ya, kalau kecerdasan akal, ya, mungkin patut diacungi jempol. Kalau kita punya 10 jempol, patut dikasih 10 jempol. Ya, tokoh-tokohnya dalam bab kecerdasan akal. Namun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, anugerah tersebut justru membuat mereka, ya, lupa daratan sampai mendewakan akal dan berani menentang nusus al-wahyain, nas-nas dalil dari Alkitab wa sunnah yang tidak sesuai dengan akal mereka. Nah, hakata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu gambaran singkat tentang masing-masing firqah tadi, yang kalau dijabarkan panjang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fa hadhihi firaqud dhalalah wa tara'iqul bid'ah. Ya. Kelompok-kelompok tersebut seluruhnya adalah kelompok-kelompok sesat, penyebar kebid'ahan. Tidak layak bagi kita kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk mengambil ilmu dari mereka. Ambillah ilmu tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari orang-orang yang teguh prinsipnya di atas sunnah ala fahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.